Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Halo sahabat Falas, selamat datang di Falas Talk. Saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Falas Talk adalah media untuk kita bisa mendiskusikan banyak hal, dari hal yang serius sampai hal yang kurang serius juga, secara singkat dan menarik tentunya. Sahabat Falas, ada yang spesial dalam Falas Talk pada hari ini. Bersama dengan saya ada seorang musisi yang sekarang sudah menjadi pejabat publik. Namanya Abang Marcel Siahaan. Apa kabar Bang? Salam Bang Falas. Sehat selalu Bang ya? Sehat, sama-sama. Abang makin ganteng nih. Terima kasih. Bang Marcel, ya. Topik kita kali ini berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Ya. Tentu kalau sahabat Falas pergi berkaraoke, ya, ada lagu-lagu yang dinyanyikan di sana. Ya. Mungkin juga seseorang menulis lagu, dia pastinya ada sesuatu hak yang melekat di dalam si penulis lagu tersebut. Ya. Nah, terkait dengan LMKN, Abang sekarang sudah tergabung di LMKN sejak tahun ini ya? Iya, tahun ini. Baru sampai dilantik. 2025. Wow, ya. 3 tahun ya Bang? 3 tahun. Baik Bang, bagaimana nih pengalaman Abang transisi dari seorang musisi sekarang menjadi seorang pejabat publik, seorang komisioner LMKN? Iya. Abang bisa jelaskan nih kepada sahabat Falas? Transisinya sebetulnya tidak seperti yang dibayangkan juga ya Bang ya, dalam arti begini, saya sebagai musisi memang sudah selain sebagai penyanyi, sebagai drummer, juga sebagai produser, jadi mau tidak mau akan berurusan dengan yang namanya hal-hal yang ada urusannya dengan industri musik ya, seperti distribusi, lisensi, lalu kemudian ada termasuk hak-hak yang ada di dalamnya seperti hak sinkronisasi, terus lalu hak pengumuman di publik, performing rights, lalu hak mekanikal dan sebagainya. Itu semuanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kerja saya sehari-hari sebagai yang tadi saya bilang musisi sekaligus juga produser. Awalnya sih memang niatnya memang cuma mau nyanyi aja, intinya cuma mau berkarya. Tapi pada akhirnya ketika sudah masuk di dalam lingkaran itu, mau nggak mau saya harus tahu karena di situ ada hak-hak saya yang harus saya perjuangkan. Ya, saya lebih kepada fungsi saya sebagai performer. Jadi urusannya dengan hak terkait, kan ada dua kalau di ada dua, hak cipta dan hak terkait. Saya lebih masuk pada hak terkait dan pelaku pertunjukan. Dan saya juga menjadi salah satu POD dari Prisindo, Performance Rights Society of Indonesia. Ini sebuah lembaga manajemen kolektif ya, untuk pelaku pertunjukan, hak terkait pelaku pertunjukan. Nah, di situ kami berurusan dengan namanya pengkoleksian dan juga pendistribusian royalti di ranah publik, untuk pemakaian di ranah publik khusus untuk pelaku pertunjukan gitu. Jadi memang bisa dibilang diawali dari kegundahan mungkin musisi, ya? Lalu kemudian saya juga memang punya latar belakang pengetahuan sebagai sarjana hukum juga. Jadi memang ada kegundahan bagaimana caranya untuk membuat semuanya rapih ya, semuanya terseleksi dengan baik, semuanya dijalankan dengan sistem yang juga kita sepakati bersama dengan baik, ya, sehingga yang namanya hak-hak yang memang seharusnya itu bisa sampai ke pemilik hak dengan tepat, gitu. Ya, kegundahan-kegundahan itu karena melihat secara umum sebetulnya yang terjadi di industri dan ekosistem musik Indonesia adalah masalah trust issue. Ada satu trust issue yang terjadi. Kenapa? Karena dari dulu kita sudah punya market practice, common market practice yang sudah terjadi beberapa puluh tahun, bahkan sebelum saya lahir gitu. Lalu kemudian juga ada kepentingan pemerintah di situ untuk meregulasi, karena ini hubungannya kan tentunya dengan hak-hak masyarakat ya, hak-hak moral, hak ekonomi.
yang harus dikendalikan dalam arti diberikan koridor-koridor supaya jalannya smooth, semuanya jalannya tertata rapi. Lalu kemudian pemerintah masuk dengan peregulasian, termasuk salah satunya melakukan ratifikasi dari berbagai international treaty, ya, banyak traktat-traktat internasional yang juga digunakan di dalam diratifikasi dan diaplikasikan di dalam hukum-hukum lokal kita. Hanya memang karena itu tadi ada common practice yang sudah terjadi puluhan tahun, lalu kemudian regulasi masuk, ada gap di situ. Nah, kegundahan itu juga salah satunya. Lalu bagaimana supaya common practice ini kemudian bisa sinkron dengan regulasian, sekaligus juga regulasi yang dibuat pun cukup sinkron dengan kearifan lokal. Dalam tanda kutip yang tadi saya bilang common practice business tadi gitu. Supaya pasti banyak ya musisi yang gundah ya dengan kondisi seperti ini. Tetapi Bang Marcel memilih untuk masuk dengan latar belakang hukumnya. Karena kita tidak bisa hanya berteriak dari luar. Ada beberapa hal kita bisa berteriak dari luar, memberikan mengkomunikasikan, mensosialisasikan, atau mungkin kalau kata yang lebih kerennya mungkin mengedukasi lah. Tapi saya jarang sekali menggunakan kata mengedukasi karena menurut saya sampai titik ini pun saya masih belajar banyak sekali ya dari setiap circumstance yang terjadi. Hanya memang dari gap tadi yang tadi saya ungkapkan, pasti ada yang menjadi istilahnya menjadi korbannya. Dan itu ya musisi-musisi, pencipta lagu, ya pelaku pertunjukan, itu yang menjadi korban dari ketidaktransparan antara common practice yang sudah terjadi dengan regulasi ini sebenarnya mau kemana arahnya, political will-nya mau kemana nih. Baik. Gitu. Jadi ini luar biasa Bang, pemerintah hadir dengan membuat sebuah badan yang namanya Lembaga LMKM. Iya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Abang bisa, sahabat Falas tentu banyak yang mungkin masih bertanya-tanya, LMKM ini kenapa harus dibentuk? Apakah musisi tidak bisa mengkolek sendiri, mendistribusi sendiri? Kenapa harus ada peran pemerintah di sana? Nah, LMKM ini seperti apa sih, Bang? Lembaganya, kewenangannya, dan lain-lain? Iya. Sebetulnya LMKM ini adalah sebuah lembaga yang menurut Permenkumham 9 tahun 2022 kemarin yang baru saja rilis, adalah harus terdiri memang dari representasi dari LMK itu yang paling baik ya. Itu juga berdasarkan juga dengan amanah undang-undang sebetulnya, undang-undang hak cipta. Bahwa akan sangat baik ketika LMKN ini, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ini, isinya adalah LMK. Karena apa? Benar-benar kita bersama-sama, bergerak bersama-sama atas nama pemberi kuasa, yaitu musisi-musisi, performer, ya, pencipta. Ini memang yang diharapkan. Kenapa harus ada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional? Karena apa? Ini ada hubungannya dengan saya bilang tadi lisensi dan distribusi mengenai masalah pemanfaatan royalti dari pemanfaatan oleh pihak ketiga, dalam hal ini adalah user di ruang publik. Jadi perlu untuk dikelola oleh suatu badan yang legitimate, yang legit. Karena apa? Untuk menghindari yang namanya pemungutan yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, karena kategorinya pasti nanti kan jatuhnya kan seperti pemerasan gitu ya. Nah, dengan adanya LMKN tentunya juga dengan wewenang atributif ya, gitu, dari pemberi kuasa, itu akan membuat semakin kuat kita untuk bisa melakukan pengkoleksian royalti dari tempat-tempat umum. Plus sudah ada juga keputusan Menteri Hukum dan HAM di tahun 2016 mengenai tarif-tarifnya juga. Jadi ketika itu belum berubah ya? Masih belum. Tapi otomatis tentunya akan dilakukan penyesuaian terutama setelah pandemi ini, karena banyak hal terjadi ya di dalam bisnis itu juga. Harapannya sih kita bisa menemukan banyak kesesuaian yang baru lagi. Nah, kembali lagi, semua ini adalah upaya untuk kita menjaga supaya semua pihak itu menemukan satu kesepakatan yang baik. Dalam arti pemahaman bahwa user-user ini menggunakan lagu ciptaan, logikanya sebenarnya sederhana. Kalau kita misalnya menggunakan barang orang lain untuk mencari uang, ya kan, sebenarnya secara etis kita sudah bisa mengakui bahwa kita barang itu berkontribusi sangat besar terhadap bagaimana kita mencari nafkah. Betul sekali. Jadi
harusnya kita memberikan kompensasi karena kita menggunakan barang itu, ya. Sama seperti hal ini yang terjadi gitu ya, bahwa ketika dilisensikan boleh menggunakan lagu, silakan gitu. Tapi nanti ada hak yang harus dibayar karena sudah menggunakan lagu. Lagu ini kan istilahnya yang tadi saya bilang barang orang lain gitu, untuk dipakai mencari nafkah. Misalnya dia membuka bisnis karaoke atau bisnis perhotelan, di rumah makan juga ya. Rumah makan itu ada semacam kompensasi itu untuk dikembalikan kepada pemilik hak dalam bentuk royalti itu tadi. Nah, dalam memungut ini itu kan perlu lembaga yang dipercaya, diberikan mandat, diberikan mandat yang benar-benar legitimate gitu ya. Jangan sampai nanti misalnya dilakukan pemungutan oleh orang-orang yang entah dari mana gitu, misalnya pencipta sendiri mengkolek sendiri, atau misalnya ada lembaga tertentu mengatasnamakan pencipta atau pelaku pertunjukan mengkolek sendiri. Ini yang berbahaya. Makanya untuk kita di Indonesia, LMKN ini kan terdiri dari LMK, lembaga manajemen kolektif yang mendapatkan izin operasional. Ya, mereka mendapatkan izin operasional untuk berdiri sebagai lembaga nirlaba untuk melakukan pengkoleksian dan pendistribusian ini gitu. Nah, itu yang yang terjadi di Indonesia sekarang. Karena apa? Demi untuk menjaga supaya semuanya on track dan transparan. Gitu. Berarti ada dua mandat sebenarnya ya melekat di LMKN ini. Pertama, dia mengkolek royalti dari pihak ketiga, pihak ketiga, dari users. Nah, tentunya dalam hal ini masyarakat perlu juga diberikan gambaran ya, karena nggak semua masyarakat merasa bahwa dia harus bayar, betul. Atau lembaga-lembaga harus bayar. Betul. Nah, dalam hal ini tentu perlu gencar juga ini menyampaikan kepada masyarakat tentang hak-hak dari yang harus dibayarkan ya. Sesimpel itu. Sesimpel bahwa kita dengan analogi yang tadi saya bilang gitu, bahwa ini sesimpel kita menggunakan barang orang lain tadi. Saya bilang sesimpel itu. Nah, itu satu sisi itu, Bang. Nah, di sisi lain setelah dikolek, ternyata collecting itu perlu didistribusi kepada yang berhak. Tentu yang berhak ini kan para pencipta, pelaku pertunjukan dan produser. Itulah hak terkait tadi ya. Iya, yang mereka sudah terdaftar dalam tanda kutip di dalam LMK yang sesuai dengan kebutuhannya tadi, sebagai pencipta, sebagai performer atau sebagai produser. Saat ini masalah ada di mana nih, Bang, paling besar di collectingnya atau di distribusinya, atau dua-duanya masih belum firm ya? Masing-masing punya ada isu-isunya sendiri ya. Kalau misalnya di collecting, kalau yang saya lihat memang lebih kepada bagaimana untuk menyeragamkan lalu lintas pengkoleksian ya, supaya benar-benar terpusat pada satu pintu sebetulnya. Karena kita baru saja menandatangani sebuah deklarasi satu pintu antar kepala LMK untuk kita sepakat kita akan mengumpulkan lewat LMKN satu pintu. Jadi tidak ada lagi tuh yang mungut-mungut di luar itu tidak boleh ada. Ya, dan itu kan otomatis akan juga menciptakan satu semacam kepastian hukum juga bagi para user bahwa kita benar-benar sudah berkolaborasi, dipungut oleh pihak yang memang terpercaya. Ya. Itu terus ya harapannya juga untuk kedepannya moga-moga bagaimana mengkomunikasikan supaya ketika user-user ini menggunakan lagu ya, mereka juga perlu mencatatkan apa saja lagu yang mereka gunakan. Nah, pencatatan ini yang saat ini kan masih manual ya. Yes. Saya dengar bahwa LMKN berkeinginan untuk membangun sebuah sistem. Iya, sistem. Supaya pencatatannya ini bisa by secara system, digital, karena memang tidak bisa dilawan itu, Bang. Itu udah mulai kerasa digital sekarang, udah mulai cepat sekali ngerengsak ke kita. Jadi memang kita harus mengantisipasinya. Hanya memang sistem ini belum semua bisa ada ya. Belum mengakomodasikan banyak tempat. Jadi memang untuk beberapa hal memang itikat baik dari para user ini diharapkan untuk bisa melakukan pencatatan. Kenapa? Karena itu nanti penting untuk yang tadi, yang kedua Abang bilang, untuk distribusi. Itu bicara tentang yang kedua nih, Bang ya. Yeah. Setelah dikolek, mau didistribusi, saya kenal nih seorang penyanyi, misalnya namanya Fajar Lase lah ya. Dia nih, Fajar Lase ini ternyata penyanyi yang lagi hits. Iya. Tapi ternyata tahun lalu dapatnya nggak signifikan, Bang. Iya. Itu bisa terjadi, itu sangat terjadi. Apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai apalagi nanti kalau sudah pencatatan secara digital, Bang, itu udah
kita udah nggak bisa mengelak lagi. Hari ini mungkin lagi bagus nih, lagi banyak yang denger, tapi bisa-bisa dalam beberapa jam atau mungkin beda hari sudah tiba-tiba signifikan turun. Dan itu sudah harus diterima sebagai sesuatu sesuatu pemahaman yang wajar bahwa naik turun itu pasti. Artinya sebenarnya LMKM ingin mengedepankan dengan Slim ini azas fairness ya. Fairness. Benar. Nah, tinggal nanti kita bisa menyikapi misalnya untuk lagu-lagu yang sudah lama ya, master lama yang mungkin secara usage, secara pemakaian mungkin dia sangat rendah, bahkan mungkin bisa dibilang nggak ada karena tidak masuk di ranah digital. Ya mungkin satu-satunya cara adalah bagaimana untuk memaster ulangkan itu, lalu kemudian memasukkannya ke dalam digital atau di cover ulang oleh musisi-musisi yang sekarang lagi. Iya, dinyanyikan ulang dengan oleh musisi yang lagi hits ya. Supaya ada perputaran. Nah, ketika perputaran itu kan otomatis dia akan ada usage. Nah, dari usage itu kita bisa hitung berapa sebetulnya pendapatan royaltinya. Itu dari situ sebetulnya, Pak. Jadi ya, saya percaya bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi selalu ada penyelesaiannya. Tinggal hanya masalahnya kita perlu sama-sama. Ini kan sekarang eranya kolaborasi ya. Betul. Kita harus berkolaborasi. Yang tahu memberitahu yang belum terlalu tahu, ya kan? Yang lebih mampu, yang lebih kuat secara materi maupun secara ilmu pengetahuan bisa membantu mereka yang mungkin ya the unfortunate ones lah. Ya. Harus begitu. Berkolaborasi itu penting. Wah, ini luar biasa ternyata ada mandat yang diberikan di pundaknya LMKM nih. Nah, dari semua hal yang tadi Abang sampaikan ini sudah di tahap mana nih LMKM melakukan konsolidasi atau inventarisasi atau ada langkah-langkah ke depan, Bang? Yes, inventarisasi terus kita lakukan karena masalah ini terus bergulir, terutama ketika pandemi kemarin ya, itu lumayan signifikan sekali terhadap bisnis pariwisata dan entertainment dan hiburan gitu. Jadi memang ada beberapa yang kita harus melakukan penyesuaian ya, termasuk juga melakukan penyesuaian dalam bidang penarifan ataupun pengkoleksian ya. Yang sekarang sedang kita lagi upayakan adalah bagaimana membangun satu sistem informasi lagu dan musik SILM yang terintegrasi satu pintu semuanya, one gate policy, supaya semuanya tercatat dengan sangat baik, yang nanti hubungannya juga nanti akan mengisi PDLM, Pusat Data Lagu dan Musik. Ya, harapannya ke depan kita jadi lebih mudah, semuanya bisa mencek secara real time pendapatan mereka seperti apa, terutama untuk para pemilik hak ya. Betul. Dan tentunya untuk para user juga mereka jadi lebih mudah untuk melakukan pembayaran royalti sesuai penggunaan mereka gitu ya. Sekaligus juga untuk memasukkan data-data penggunaan lagu-lagu di tempat-tempat mereka gitu. Itu tantangannya, plus juga bagaimana menyusun tarif digital untuk pemakaian di ruang digital ya. Di ruang digital ya. Terutama itu belum di cover di Permen Kumham 9 ya? Masih belum. Kita akan hopefully kita akan bikin tarif itu segera supaya semua bisa menikmati hasil pemakaian di ranah digital, maksudnya di apakah itu di user generated content, platform-platform seperti YouTube dan sebagainya gitu. Oke. Bang, saya dengar Bang Marcel sama Mbak Ika Nurjana jadi duta LMKM. Benar ya? Iya. Itu apa sih tugasnya duta LMKM itu? Itu tadi yang Abang bilang. Jadi memang kita punya tugas untuk melakukan sosialisasi, sekaligus juga meredam isu-isu yang mungkin going out of hands gitu ya. Pasti banyak isu-isu yang beredar yang karena tadi yang saya bilang, kembali lagi ke awal, saya bilang bahwa ini kan yang sudah terjadi, ada masalah trust di dalam ekosistem kita ini, dan masalah trust ini tentunya menjadi concern dan kita bersama gitu ya, untuk bagaimana meminimize itu. Hanya memang kita juga tidak bisa bohong bahwa ada ada pihak-pihak yang mungkin merasa bahwa ini tetap harus digulirkan, ini isu-isu ini, walaupun mungkin isunya sudah selesai, tapi kayak dibuka lagi, sengaja dibuka-buka biar ramai, mungkin masih menganggap ini sama dengan yang kemarin gitu. Iya, entah kepentingannya apa, tapi intinya adalah itu tugas kami untuk selalu melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan, menjebatani, karena pada akhirnya saya di LMKN bertugas sebagai
bertugas di bagian hukum dan litigasi, ini memang juga ada urusannya dengan bagaimana untuk meredam asumsi-asumsi gitu ya, dan mengembalikannya kepada koridor hukum aja secara normatif. Kita bicara normatif aja gitu ya. Sekaligus juga membuat LMKN ini bukan hanya sebagai lembaga pengkoleksi dan pendistribusi, tapi juga secara tidak langsung sebagai dispute settlement body lah ya. Jadi badan untuk menyelesaikan sengketa, dalam arti sengketa-sengketa yang masih dalam koridor yang wajar ya. Maksudnya kita bisa menjembatani hal itu. Karena tidak sedikit juga Bang, banyak yang mengadu mereka mengenai masalah yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan lisensi dan distribusi. Cuman kembali lagi ini LMKN itu isinya adalah LMK yang isinya juga musisi-musisi, pencipta lagu yang semuanya berasal dari komunitas-komunitas. Kita ini teman semua. Kita ini berteman, kita ini kolaboran semua. Ya, kolaboran pihak-pihak yang juga memiliki ekosistem ini. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga membantu mereka dalam arti memberikan pemahaman-pemahaman agar tidak menimbulkan asumsi yang out of hands gitu, keluar dari jalur. Itu yang terjadi karena semakin panas ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kan, maksudnya kepanasan ini gitu. Ya, kita tidak ingin lah itu. Jangan sampai itu harapan. Jadi kalau kita lihat di LMKM itu di websitenya kan ada lisensi, ada distribusi, itu kan terkait juga dengan tarif yang dikenakan. Betul. Dan memang itu harus diatur oleh negara ya. Harus diatur oleh negara karena hubungannya itu tadi dengan pemilik hak ya. Betul. Yang di situ ada hak moral dan hak ekonomi yang tentunya ini nggak bisa dikelola oleh orang-orang yang tidak punya landasan hukum gitu. Harus kuat, harus legitimate, makanya LMKN ini mendapatkan itu tadi wewenang secara atributif ya dari undang-undang. Masa transisi dari sistem non digital ke digitalisasi dengan slim, tentu orang memiliki paradigma seperti apa sih bedanya? Kan orang berpikir buktinya dulu slimnya mana? Iya. Tentu dengan slim ini kan ada sebuah persyaratan untuk mendaftar ulang ya. Iya. Artinya yang berhak mendapatkan royalti, yang mendapatkan distribusi dari koleksi itu adalah yang mendaftar ulang. Wajib mendaftar ulang semua lagu dan hak terkaitnya. Sebetulnya lebih mungkin perspektifnya begini, bahwa dengan mendaftarkan itu adalah kepentingannya untuk data management. Jadi dengan perolehan data ini kita bisa dengan mudah mengetahui siapa yang memiliki haknya pastinya. Karena banyak juga lagu-lagu yang sebetulnya penciptanya sudah nggak tahu kemana, mungkin sudah meninggal atau udah nggak ada data sama sekali, tapi kita masih punya data-data mengenai siapa ahli warisnya dan segala macam. Makanya perlu melakukan update ya. Itu juga terjadi di LMK saya di Prisindo. Kita selalu melakukan update, terutama juga untuk mereka-mereka yang misalnya berpindah dari LMK saya, misalnya mau pindah ke LMK yang lain. Betul. Karena kan kita tidak menahan-nahan pemberi kuasa. Buat kita siapa yang percaya dengan kinerja, kita jalan terus. Kalau tidak percaya dengan kinerja, silakan mencari LMK yang lain gitu. Jadi untuk ketika transisi dari berubah yang tadinya bukan anggota menjadi bukan anggota, itu kan harus dicatatkan juga bahwa ada perpindahan ke LMK lain. Supaya apa? Supaya nanti tidak terjadi double claiming istilahnya. Ya kan, kalau dia tercatat di kita, dia dapat dari kita, nanti dia tercatat di LMK yang satu, dia akan dapat juga dari LMK yang lain. Karena sistem kita masih manual ya. Nah, itu. Nah, seandainya sudah digital kan akan terjadi seperti itu. Mau pindah atau berada di beberapa LMK nggak ada masalah kan? Hanya memang Bang yang memang challenging, yang menantang adalah kita harus terus melakukan upaya untuk mendekatkan diri, melakukan updating data itu tadi, pemutakhiran data. Karena ya itu tadi, kadang-kadang hanya simple alamat berubah. Ya, atau misalnya handphonenya berubah, tidak bisa dihubungi. Akhirnya kita juga nggak main-main kan, kita kasarnya pegang hak orang nih, kita nggak mau asal-asal aja nanti tiba-tiba ada yang mengaku-ngaku siapa kita kasih, ternyata bukan dia, gitu kan? Itu yang kita nggak mau. Jadi benar-benar
bagaimana pendataan ini harus benar-benar komprehensif, benar-benar gitu loh. Nah, dari semua musisi dan hak terkait, Bang, berapa persen kira-kira yang berada di luar LMK, artinya dia tidak mendaftar? Iya, kita sering menyebutnya ini, meminjam istilahnya Pak Chandra Darusman, adalah manusia-manusia perahu gitu ya, yang tidak jadi masih lumayan banyak, Bang. Ya, saya persentase berapanya saya nggak tahu, tapi banyak, ya banyak. Dan mereka ini sebetulnya potensi-potensi. Apakah artinya mereka tidak peduli dengan royalti? Saya yakin kalau udah berbicara dari perspektif mungkin ini akan menjadi sebuah sumber pendapatan, saya rasa mungkin bukannya tidak mau. Ya pasti kalau dikasih nanti mungkin trust yang tadi ya. Trust. Kalau mereka sudah trust, mereka akan daftar. Trust dan ini pengkomunikasian aturan mainnya sebetulnya seperti apa. Ya, bahwa LMK ini tuh sebenarnya apa sih? Gitu. Lalu kemudian kalau misalnya lebar sedikit, publisher itu apa sih? Penerbit musik itu apa sih? Apa sih tugasnya? Agregator itu apa sih? Sekarang kan ada istilah agregator ya, distributor musik digital, khusus digital. Kalau zaman dulu ya distributor aja, zaman mekanikal zaman dulu. Terus sekarang ini sebetulnya ketika digital sudah terjadi nih, semuanya udah digital, mekanikal tuh masih ada, hak mekanikal tuh masih ada nggak sih? Gitu. Ternyata masih ada, ya, mekanikal, digital mekanik gitu ya. Lalu kemudian ketika misalnya sebuah lagu disinkronisasikan dengan visual misalnya, ada hak lagi satu namanya hak sinkronisasi, synchronization rights. Makin iya, dibagi-bagi kue-kuenya tuh ya. Bahkan saya juga pernah dengar nanti akan ada yang namanya interactive synchronization rights. Itu hubungannya dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis kayak TikTok yang kayak begitu ya. Jadi yang interaktif, basis interaksi itu akan ada lagi. Intinya hak-hak tadi hanya akan menambah menu, bahwa ketika orang mau menggunakan lagu, nanti kan akan keluar menunya. Misalnya ketika kita akan memberikan lisensi nih, misalnya gitu ya, kepada user, ada yang mau pakai lagunya Fajar Lase misalnya. Nanti kan si pemilik hak ini akan memberikan menunya. Oh, menunya seperti ini. Mau pakai buat apa aja misalnya. Mau pakai buat pemakaian di TV, atau pemakaian di web series misalnya, atau pemakaian iklan. Terus nanti iklan untuk iklannya doang. Tapi nanti kan di chop, nanti ada buat materi marketingnya. Berarti ada chop 1 menit. Itu mau dibedakan atau mau jadi satu paket? Biasanya sih dibedakan. 1 menit beda lagi. Itu ada hitungannya. Saya nggak kebayang tuh gimana aplikasi SILM tersebut ya. Iya. Nah, SILM ini sebetulnya adalah lebih ke data management supaya apa? Supaya ketika lagu itu dipasang, ya, tentunya kalau untuk digital menggunakan yang, kalau saya tidak salah, menggunakan sistemnya namanya sistem fingerprint. Jadi yang kayak kalau dipakai di aplikasi seperti Shazam atau SoundHound, itu yang dipakai. Jadi ketika ada lagu terpasang, sistem itu nyala, dia langsung mendetek, oh lagu ini terpasang. Nanti akan ada keluar pencatatan dari lagu-lagu itu. Hanya tinggal bagaimana mensinkronisasikannya dengan pencatatan yang kita sudah punya. Ya, karena kadang-kadang begini yang terjadi, Bang, yang sering terjadi misalnya lagu saya dengan Shanti hanya memuji gitu ya. Hanya memuji, dipasang di ranah umum, di ranah publik misalnya, dipasang. Tapi data yang dicatat itu bervariasi. Misalnya hanya memuji ya, Shanti kan spellingnya harusnya SHANTY, tapi di situ ditulisnya Shanti pakai I. Lalu Marcel harusnya double L, ya. Tapi mereka tulisnya Marcelnya L1 dan Siahaan, padahal nggak ada Shanti dan Marcel, yang ada 2. Itu udah 2 data kan. Nah, itu yang harus dirapihkan itu di situ. Karena udah beda lagi. Begitu yang keluar satu kan, yang satu nggak keluar pencatatannya, dia nggak match gitu datanya. Nah, bagaimana upaya untuk mematchingisasi ini yang perlu dilakukan upaya tersendiri. Aplikasi seperti itu sudah ada di dunia ini? Sudah. Yang sangat rigid itu? Bisa ya? Sudah ada itu. Cuman memang kemarin sempat ada beberapa cerita juga bahwa untuk beberapa mau nggak mau itu harus dilakukan secara manual. Hanya memang makin kesini itu juga diupayakan untuk bahwa tugas-tugas yang itu tuh semakin diminimize gitu. Mereka jadi lebih spesifik lagi mendetek lagu-lagunya. Luar biasa nih. Yeah. Banyak pencerahan untuk sahabat Falas terkait fungsi LMKM ini.
tentang lagu-lagu yang dinyanyikan ternyata tidak boleh hanya dinyanyikan, Iya. ada hak terkait di sana ya. Iya, hak terkait di sana. Betul. Nah, ini satu lagi Bang. Iya. Tentu kalau di kafe-kafe ya, di pusat-pusat perbelanjaan itu banyak lagu-lagu diputer Iya, iya. ya. Dan bisa terjadi lagu-lagu tersebut diputar tanpa sepengetahuan dari pemilik. Iya. Ada hak di sana yang Iya. harus mereka bayarkan. Iya. Nah, bagaimana LMKM bisa melakukan supervisi ya, pengecekan kalau di Jakarta Jabodetabek sih gampang. Iya. Tapi di tempat-tempat atau jangan-jangan di kantor Pemda juga, jangan-jangan di Kementerian Hukum dan HAM juga ada lagu yang dinyanyikan kan, Bang Marcel. Itu bagaimana itu Bang cara pencatatannya? Yang pasti pendekatan secara personal ya, maksudnya personal, pendekatan yang lebih humanis lah ya. Terus jika memang selama ini ada hal-hal yang misalnya mereka tidak mau membayar atau apa, kita selalu lakukan pendekatan yang sifatnya restoratif lah. Kita pendekatan yang pelan-pelan kita ngobrol, karena pada akhirnya penggunaan lagu itu kembali lagi kita menggunakan barang orang yang diharapkan adalah sebenarnya kan itikat baiknya, ya kan, itikat baik bahwa ngerti kan, paham sebetulnya bahwa kalau kita pakai barang orang ya yang pasti kan kita permisi dulu, suwun dulu gitu kan, minta izin dulu sama yang punya, lalu kemudian oke, ya udah kalau misalnya memang mau dipakai buat cari kerja atau cari uang gitu, ya udah nanti kompensasinya segini ya, dan itu kan sudah ada di tarif-tarifnya, di tarif-tarif penggunaan lagu di ranah publik, di Horeca atau di misalnya di mall atau di private sessions ke acara-acara gitu ya. Nah, itu yang harus terus dikomunikasikan sih Bang, harus terus gitu, karena itikat baik itu, saya yakin sekali itikat baik itu tidak bisa diupayakan dengan tindakan-tindakan yang represif ya, bukan begitu. Dan perlu waktu merepres, iya, kita nggak bisa merepres gitu, karena khawatir ketika kita pendekatannya represif ya, itu akan berakibat buruk pada mekanisme industrinya. Ya kan, paling gampang aja kalau misalnya kita pendekatannya represif ya, goyang nanti industrinya, orang akan aduh ribet juga ya ternyata ya, bikin usaha ini karena mesti ditagih sana sini ya, udah deh mendingan nggak usah deh, walaupun nggak mungkin ya, nggak mungkin. Biasanya ya industri entertainment apapun itu, mau dari fashion, kulineri atau apapun ya, pasti biasanya menggunakan musik. Pasti. Jadi memang yang bagaimana pendekatannya, sosialisasi, dan melibatkan banyak pihak. Betul. Nah, satu nih Bang, mungkin ini masih tanda tanya, ini termasuk objek yang harus dipungut juga atau tidak ya? Iya. Kan prinsipnya kalau dia menggunakan untuk komersil ya, atau mencari nafkah, bagaimana dengan pengamen Bang? Oh, kalau pengamen biasanya udah ada standar Bang, dia kalau yang seperti itu biasanya tidak dipungut. Tidak dipungut lah, enggak lah. Hanya benar-benar yang dengan standar tertentu yang memang istilahnya udah ada batas minimumnya. Seperti apa? Kalau pengamen enggak ya. Tapi kalau pengamen elit misalnya, dia pengamen tapi dia upload di YouTube gitu. Upload di YouTube pun nggak apa-apa, selama dia misalnya gini. Ada mekanikalnya ya? Mekanikalnya pun itu nanti urusannya dengan penerbit musiknya, karena biasanya misalnya diupload di YouTube itu sudah ada kontrak tersendiri dengan Apmindo, asosiasi penerbit musik ya. Apmindo lagu siapa itu ya udah otomatis lah gitu. Nah gitu, hanya masalahnya nanti kalau misalnya tiba-tiba viral ya, si pengamen itu nanti paling ngeklaim AdSense dia ke YouTube sendiri secara mandiri gitu. Nah cuman beda lagi kalau misalnya si pengamen ini misalnya dia ngamen tapi di depan dia misalnya ada produk, simple, dia taruh produk apa gitu. Nah itu dia harus minta izin dulu ke pemilik haknya, pemilik lisensinya, publishernya atau penciptanya. Itu harus lapor dulu. Itu biasanya. Jadi pengamen tidak masuk dalam kategori tersebut ya. Iya. Kalau yang begitu sih enggak lah. Saya rasa itu juga logis ya, kita bisa lihat ya, karena intinya memang yang memang dari awal memang industrinya juga masif, besar gitu ya, dan jelas menggunakan lagu ya, pastilah. Baik, terima kasih Bang Marcel. Ya. Sahabat Falas, sebagian konten Falas Talk ini tentu telah mengedukasi kita ya, mengedukasi masyarakat bagaimana mengetahui bagaimana kita sadar akan hak-hak kita ya terkait hukum dan HAM, dan hari ini kita juga
diedukasi banyak terkait royalti, terkait pendistribusian dan sebagainya. Dan kita juga berharap para pemusik dan pelaku usaha di Indonesia juga bisa mendapatkan kemanfaatan dari diskusi kita pada hari ini. Izin ya Bang, mungkin juga untuk ngasih tahu ke sahabat-sahabat Falas juga bahwa kami LMKN terbuka sekali gitu untuk datang berdiskusi. Silakan datang ke tempat kami gitu ya. Kami dengar pendapat ya. Iya, silakan kalau mau ngomong mau. Bagaimana mekanismenya? Apakah WA atau kirim surat? Bisa sebetulnya bisa tinggal berjanji dengan ini aja ya, dengan tim sekretariat aja. Bisa nanti, datang ke markasnya ya. Iya, kantornya langsung. Di mana Bang? Di gedung Sentra Mulia ya. Sentra Mulia. Lantai 6. Lantai 6. Iya. Jadi kantor LMKM itu ada di gedung Sentra Mulia, lantai 6. Ex Sentra Mulia ya? Ex Sentra Mulia ya? Ex Sentra Mulia, berarti gedung imigrasi. Ex Sentra Mulia lantai 6. Lantai 6, ya. Di situ ada kantor LMKM. Ya. Sahabat Falas siapa saja, musisi atau pelaku usaha bisa berdiskusi. Nanti ada yang piket pasti. Biasanya kita rapat rutin itu setiap hari Selasa, tapi nanti akan ada jadwal piket masing-masing dari komisioner akan standby. Ada Bung Andri Hanusa, ada Mas Maki Parikesit dari Ungu, lalu ada Pak Dara Maurat Mangun, ada Pak Joni Maukar, ada Pak Yesi, ada Bu Ike Nurjana, ada Pak Waskito. Jadi gilir tuh? Iya, Pak Tito Sumarsono dan saya. Gitu, kita giliran lah. Baik. Silakan. Oke, Bang Marcel, satu lagi nih. Tadi memang di awal ini hanya untuk memperjelas ya, memperjelas kembali dengan sebuah semangat untuk bisa membangun sebuah sistem. Nah, ini kita ingin menyampaikan nih kepada para musisi dan hak terkait. Kalau itu sudah terjadi, para pencipta lagu dan hak terkait, apakah harus mendaftarkan kembali hak ciptanya atau hak terkaitnya baru bisa klaim royalti? Saya rasa pendaftaran itu penting untuk sebagai semacam pembuktian bahwa kita memang sebagai pemilik yang paling sahih dari karya tersebut. Tentunya pendaftaran hanya 1 kali ya? Iya, pendaftaran 1 kali, dan tentunya nanti kan juga akan diterbitkan sertifikat ya. Itu, dan itu penting karena buat saya nanti juga untuk kedepannya lagi, karena terutama untuk pencipta kan memang memiliki hak ekonomi itu seumur hidup ditambah 70 tahun ya menurut undang-undang. Dan itu pencatatan ini penting untuk kedepannya juga untuk nanti bagaimana kepemilikannya dengan si ahli waris dan sebagainya, lalu untuk menghindari juga siapapun pihak-pihak di luar yang tidak bertanggung jawab untuk mengklaim dan sebagainya. Lebih ke sana sih. Ya. Iya. Jadi artinya setelah mendaftar tentu baru memiliki hak untuk mendapatkan royaltinya ya. Sebetulnya lebih ke sana karena karena dia tidak bisa mengklaim sendiri. Itu. Jadi memang harus mendaftar di LMK ya sebagai pemberi kuasa, lalu kemudian kan dia memberikan data-data otomatis kan. Nah, data-data itu nanti akan dijadikan rujukan untuk ketika dikolek dia tahu, oh distribusinya kayak ini. Karena dia tidak bisa mengkolek sendiri. Itu yang dihindarkan justru. Bang Marcel, terakhir Bang, apa pesan Abang kepada pelaku industri? Ya, pertama, kedua kepada penyanyi dan hak terkait bahwa LMK ini sudah wajah baru mungkin, mungkin harus mendaftar kembali kan. Kepada 2 hal itu mungkin Abang punya pesan buat sahabat Falas. Kalau saya pribadi begini, dari dulu pendekatan saya, bahkan ketika saya masih menjadi salah satu board of directors dari Prisindo pun kami tidak pernah memaksa, tapi kami hanya bisa mengedepankan fakta-fakta bahwa untuk bisa mendapatkan royalti performing, royalti untuk pemakaian di tempat umum, itu harus melalui LMK. Itu aja. Karena itu perintah undang-undang. Yes, itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya, ya mungkin bisa jadi mungkin di negara lain tidak ada yang namanya LMK, bisa jadi ya, saya nggak tahu. Tapi untuk di Indonesia, karena kita orang Indonesia, ya, dan kita berkarya di Indonesia, dan kita sudah menandatangani kontrak kesepakatan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk KTP, NIK, itu kan kita tanda tangan, itu kan kontrak sebetulnya. Kita harus setia, ya kan, merah putih harus di sini gitu kan. Gimana caranya? Ketika kita sudah sepakat itu ya sudah gitu, bahwa satu hal yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapatkan hak mendapatkan royalti dari pengumuman tempat publik adalah harus mendaftarkan diri di dalam LMK. Kita tidak bisa bergabung di LMK. Yes. Terserah LMK mana. Iya, silakan. Itu kalau itu benar-benar based on preference, maksudnya
silakan cari yang paling dipercaya, yang paling nyaman bekerja, yang paling transparan, yang paling accountable. Silakan bisa dipilih karena banyak, karena kita ada 11 tuh, ada 11 LMK semua. Silakan dipilih. Itu aja. Dan untuk teman-teman pengguna yang sudah bekerja sama dengan kita sih senang sekali. Harapannya kita bisa terus menjalankan koneksi ini kolaborasi ini, supaya kita sama-sama saling istilahnya memberikan keuntungan ya, bahwa sebagai pelaku pengguna daripada lagu-lagu juga bisa mendapatkan manfaat dari lagu-lagu yang mereka pakai, dan kita tentunya sebagai representasi dari pemilik hak juga bisa mendapatkan hak mereka yang sesuai. Gitu sih harapannya. Terima kasih Bang Marcel. Sama-sama. Sekali pencerahan yang kita dapatkan dari Bang Marcel hari ini. Saya yakin akan banyak informasi penting yang tentunya menambah pemahaman sahabat Falas di Falas Talk mengenai royalty, license, dan juga distribusi lagu dan musik. Ya. Terima kasih Bang Marcel. Sama-sama. Untuk waktu yang luar biasa bersama dengan kami di Falas Talk. Yes. Tentunya tidak lengkap kalau Bang Marcel tidak menyanyikan sepotong dua potong lagu. Bang Marcel yang luar biasa. Oke, saya nyanyikan ini untuk Falas Talks dan juga tim yang bertugas. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hanyalah kau yang ada di relungku. Hanyalah dirimu mampu membuatku jatuh dan mencinta. Kau bukan hanya sekedar indah, kau tak akan terganti. Luar biasa. Terima kasih Falas Talks. Merinding saya. Terima kasih Bang Marcel. Sama-sama. Thank you. Sebelum kita menutup Falas Talk episode kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe kanal-kanal YouTube ini. Juga terhubung ke beberapa kanal Falas Talk yang lainnya. Saya sangat surprise sekali hari ini, dan tentu kita bisa berjumpa kembali di kanal Falas Talk edisi berikutnya. Terima kasih Bang Marcel. Salam.